Alhamdulillah pada pertemuan hari ini mungkin adalah pertemuan yang kesekian kalinya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dari dosen ST Darupalah, dan Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan bisa memberikan materi, berbagi materi, dan kita bisa sharing tentang materi dan apa tahsinul Quran. Eh, Kalau tahsinul Quran itu kan secara praktek ya, praktek itu biasanya lebih ke talaki, bermuajahah. Kemungkinan kalau dengan via Zoom seperti ini kurang apa? Kurang maksimal gitu ya, kurang maksimal. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi apa semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk memperdalam Al-Quran. Kemungkinan nanti jika ada pelafalan-pelafalan yang tidak terdengar atau yang tidak fasih karena melalui digital seperti ini ya, melalui daring ini, ya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengkonfirmasi ulang ke para ahli-ahli di daerahnya masing-masing seperti itu. Ini jumlahnya berapa? 25 orang dengan minus saya dengan Pak Helmi berarti 23 orang ya. Ya, Ustaz. Baik, ada Pak Jujun, ada Pak Cecep, Pak Iip. Ini kayaknya Ustadz semua nih dari tampang-tampangnya. Ini Pak Jujun yang kira saya Pak Kiai Jun Junaidi yang ceramah itu dari UIN Bandung. Wah, bukan Ustaz. Baik, Pak Helmi bisa di-share screen materinya untuk hari ini. Pak Helmi ada? Pak Helmi? Baik, saya share di sini ya. Hmm. Terlihat Bapak Ibu sekalian materinya? Belum Ustaz. Belum. Sudah ada belum? Barusan ada sebentar, Pak. Ada ini? Terlihat? Belum, belum muncul. Sudah, Ustaz. Ada Ustaz. Ya, sudah Ustaz. Baik, hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, bukan berarti saya mampu untuk
materi tahsin Quran, tapi kita bersama-sama mengkaji tentang tahsinul Al-Quran, yang dimana tahsin ini eh, adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi seorang muslim dan mukmin tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasihat. Jadi kalau ada umpamanya ustadz, kiai, atau siapapun itu ketika dia sedikit saja ada perbedaan dalam pembacaan Al-Quran, ini akan kurang lebih bisa menurunkan menurunkan apa derajatnya gitu, seorang tersebut karena apa ada permasalahan dengan bacaan Al-Qur'annya. Baik itu dari sisi hukum qawaid, mahrujul huruf ataupun dengan sifatul hurufnya. Ini sengaja saya tampilkan ini adalah langsung dari kitabnya, namanya kitab ini Ahkamu Tilawati wa Tajwidi Al-Maisarah. Jadi hukum-hukum tilawah, tajwid dan kemudahannya. Pengertian tahsin sebagaimana telah kita ketahui berusaha dan berupaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Qur'an. Selama ini eh, mereka-mereka atau seorang yang tidak berada dalam lingkungan pendidikan, baik majelis taklim atau di madrasah ataupun di mana, itu melupakan yang namanya membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi cukup bisa saja, ya sudah bisa baca, tapi belum tahu hukum atau qawaid daripada tahsin ini, di antaranya ilmu tajwid. Nah ini berarti kurang mendalami tentang Al-Quran. Oleh karena itu kita beruntung bagi kita termasuk orang-orang yang memperdalam Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Urgensi tahsin tilawah ini satu, pertama karena Allah mencintai bacaan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita harus memang cinta dulu, ya. Dasarnya kita harus cinta dulu kepada Al-Quran. Kalau kitanya nggak cinta, kita tidak akan termotivasi untuk memperdalam tentang Al-Quran. Jadi dianggapnya biasa sajalah, gitu ya. Justru posisi Al-Quran ini tidak menjadi yang istimewa, ya, malah menjadi yang tidak istimewa. Lebih unggul HP, handphone daripada Al-Quran tadi. Ini kalau tidak ada berdasarkan cinta. Jadi pertama kita harus cinta kepada Al-Quran. Kalau kita cinta, pasti kita akan menelusurinya, ingin mencari tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran dari semua unsurnya. Nah ini, kalau dasar adalah harus cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, memudahkan untuk mentadaburi alam. Ya, tadabur Al-Quran. Ini bahasanya yang sering kita pakai adalah tadabur alam ya. Padahal bukan tadabur alam, maksudnya tadabur Quran. Kalau alam, tafakur alam. Kan tafakaru pihol kilah, gitu kan? Tafakaru pihol kilah. Harus bertafakur, berpikir akan ciptaan Allah. Gitu ya. Kalau untuk Al-Quran namanya tadabur Quran. Jadi harus mentadaburi Al-Quran. Jadi mempelajari tahsinul Quran itu memudahkan kita untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Artinya mencari tahu, ya, memperindah, kemudian memperluas, kemudian memuliakan dan sebagainya keindahan-keindahan yang terkandung dalam Al-Quran. Dari mulai pawatius suarnya kalau dalam ulumul Quran, kemudian mu'jizil Qurannya, ya, kemudian ahkamul Qurannya, kemudian banyak ya tentang Al-Quran. Dari sisi lafaz, dari sisi makna juga pun, wah dengan tafsir dan lain sebagainya itu, kalau kita mempelajari Al-Quran, maka semua alam semesta ini akan mudah kita baca. Nah, cuman sayang kita hanya sebatas baca tekstual saja, tidak dengan kontekstualnya. Maka
harus dengan dibarengi dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang seluruh alam semesta ini harus kita pelajari. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran dengan berbagai aspek pandangan keilmuan, maka kita akan senang gitu, ya, senang, senang semakin senang semakin termotivasi untuk memperdalamnya. Cuman sekarang ini kesannya bahwa Al-Quran itu adalah sebagai jimat, ya, yang paling populer itu sebagai jimat. Kalau ada yang kesurupan, baru pakai Al-Quran, betul kan? Kalau ada yang macam-macam sebagainya pakai Al-Quran, ya. Ini yang kena teluh pakai Al-Quran dan sebagainya. Jadi justru Al-Quran malah dipakai untuk hal-hal seperti itu. Ben- Walaupun itu ada hal-hal mistisnya. Tapi kita buka dari sisi pendidikannya, kita buka dari sisi alam semestanya, kita buka dari penciptaan manusia, dari penciptaan alam semesta ini, kemudian tatanan sosial, tatanan bernegara, kemudian sejarah-sejarah yang terkandung dalam Al-Quran ini kan wah sangat luar biasa, gitu ya. Ini. Kemudian memudahkan seorang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pahalanya ini satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah itu berapa huruf, tinggal dikali 10. Nah, itu kurang lebih pahalanya. Sebagian ulama menerangkan bahwa ulama ahli mukasapa bahwa satu huruf itu maknanya sampai 1.000 makna. Nah, ini kan luar biasa, ya. Sampai sampai orang-orang spiritual ya orang-orang supranatural paranormal gitu ya menggunakan huruf-huruf dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah itu digunakan sebagai eh, pengobatan, sebagai penakluk dan sebagainya. Itu diantaranya. Kemudian memungkinkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Ya, ilmu Al-Quran itu ya dimanapun, kapanpun pasti selalu diturun temurunkan. Ya, kalau dulu kan ada namanya sistem bacaan Al-Quran Al-Baghdadi ya, Al-Baghdadiyah ya, a patah a ba patah ba ro patah ro a ba ro, nah seperti itu. Itu Al-Baghdadiyah. Sekarang sudah pakai sistem Iqra. Nah, itu kan berarti metode-metode cara-cara untuk bisa menurunkan kepada orang lain untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau ilmu-ilmu yang lain tidak ada yang seperti itu, yang pasti gitu ya diajarkan, ya. Itu mah yang mau saja silakan. Tapi kalau Al-Quran terus-menerus diajarkan. Orang tua akan mengajarkan kepada anaknya, gitu ya. Para ustadz akan mengajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian terus dari mulai umur kecil sampai dewasa. Ini memudahkan atau memungkinkan juga untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Mengangkat kualitas seseorang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kualitasnya ingin meningkat, perdalam ilmu Al-Quran. Ya, kalau ingin kita berkualitas ya di hadapan Allah, terutama di hadapan manusia, umpamanya manfaatnya, tapi tidak dengan kesombongan, maka dengan Al-Quran, gitu ya. Karena kehebatan Rasul itu karena ditopang oleh Al-Quran, karena didukung oleh Al-Quran. Apalah Rasul kalau tidak ada dengan Al-Quran, gitu ya. Kemudian kita juga apalah kita kalau tidak dengan adanya Al-Quran. Maka ketika orang menjauh dari Al-Quran, maka akan jauh sekali kualitasnya. Nah, berarti untuk kita saat ini, kita dengan eh, bagus membaca Al-Quran, kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran ini akan memperjelas kualitas kita dalam melafadzkan Al-Quran. Selanjutnya, tujuan tahsin Quran mampu mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Mampu mengucapkan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Nanti ada materinya. Mampu membaca secara lancar, pasti Bapak Ibu sudah udah pada lancar ya. Kemudian mampu menghafal minimal 1 juz Al-Quran. Ya minimal apa? Karena orang tua dulu kita kan kalau di pengajian ya, Bapak Ibu yang pernah mengalami di pedalaman, yang di perkampungan itu kan,
ngajinya pasti di madrasah kan? Apa yang diajarkan? Yaitu juz 30 ya. Juz amma itu diajarkan karena minimal hafal satu juz dalam Al-Qur'an. Itu kok dihafal. Jadi Bapak Ibu yang hafal alhamdulillah ya. Itu karena itu untuk jadi modal ya. Jadi modal untuk apa? Umpamanya membimbing masyarakat, gitu, perkumpulan-perkumpulan pasti membaca-baca ayat tersebut dari imam dan lain sebagainya. Kemudian menguasai kaidah-kaidah tahsin Al-Quran secara terperinci. Jadi belum termasuk tahsin kalau semuanya belum jelas, belum belum dipahami. Nah, baiknya ada tahapan berarti tahsin tahsin awal ya. Tahsin awal itu apa? Nanti dibuatkan. Tahsin awal umpamanya satu mempelajari makhorjul huruf. Tahsin kedua mempelajari sifatul huruf. Tahsin keempat mempelajari tajwidul Quran. Kemudian tahsin ke berapa? Keempat, kelima itu mempelajari riwayah, ya, riwayah kiroah sab'ah. Tahsin kelima umpamanya baru mujawad dengan menggunakan nada-nada tausih daripada Al-Quran. Itu tahapan-tahapannya. Jadi jika Bapak Ibu sekalian memiliki apa lembaga pendidikan dan madrasah, majlis taklim, nah itu tahapan-tahapannya Bapak Ibu sekalian dibuatkan program itu. Satu tahsinnya ini, dua ini sampai sampai selesai gitu. Jadi jelas-jelas. Kemudian strategi tahsin Al-Quran, niat, ikhlas, harus ikhlas karena apa ya? Eh untuk tahsin Quran ini atau mempelajari Al-Quran ini dirasakan nggak tahu oleh orang lain, Maya. Dirasakan ah udah nggak perlu lagi atau udah kuno, udah ketinggalan zaman belajar tahsin gitu. Bagi mereka ya, jika ada perasaan seperti itu hati-hati. Jadi kadang-kadang ini mah udah pernah ininya, ini tajwidnya udah pernah, ini mah tahu lah, jadi nggak perlu lagi belajar lagi. Ini kesalahan besar ya bagi seorang pencari ilmu. Walaupun sudah tahu terus diperdalam dengan pelafalan-pelafalannya, lafaz-lafaznya. Itu harus di itu. Maka harus menggunakan niat yang ikhlas. Tidak ada apa kata malas, tidak ada kata yang tidak baik dalam hati kita. Kemudian yakin bisa. Talaki muwajahah. Ya, ini termasuk talaki. Jadi wayana videonya harus dibuka. Videonya apa? Itu biar talaki. Kan kalau nggak ada itu nggak talaki muwajahah. Rutin membaca Al-Quran. Nanti kalaupun Bapak Ibu sekalian ingin sanad bacaan Al-Fatihah, ah, saya punya sanad dari membaca Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu harus harus talaki dulu ke saya, baru nanti diberi sanad Fatihahnya. Kemudian juga saya memiliki sanad membaca Al-Quran, tapi bukan wirid. Sanad baca Al-Quran. Jadi kita baca Quran ini dari siapa, ya. Kemudian gurunya siapa, gitu kan. Terus ada catatan sanadnya. Nah ini. Jadi tapi nggak bisa satu pertemuan. Jadi harus beberapa pertemuan baru bisa diberikan sanad Qurannya. Terutama Fatihah. Kemudian rutin membaca Al-Quran setiap hari. Bapak Ibu sekalian pasti ya sudah setiap hari berapa juz sehari? Setengah jus, Hah? Berapa juz sehari? setengah jus kan, rata-rata Setengah setengah juz jus. cukup. Setengah juz ya Alhamdulillah. Ada pastilah ya, Bapak sekalian pasti nih jangan sampai terlupakan. Kemudian ini ditularkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita ya, agar sering membaca Al-Quran setiap hari minimal ya kalau yang di situ satu makro lah ya, atau satu lembar, dua lembar, kalau nggak mampu satu juz atau setengah juz. Yang penting mudawamahnya. Kemudian terbiasa menulis satu jenis tulisan mazhab. Eh, jadi kita jangan hanya membaca kali-kalimat tuh lagi santai menulis ayat Al-Quran gitu dengan mazhab. Kemudian mentargetkan dan meningkatkan baca Al-Quran secara periodik. Secara periodik.
Jadi dulu saya terasa waktu masih di umur 20-an lah gitu ya. Suka suka mengulang-ulang bacaan ya, mengulang-ulang bacaan. Jadi kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Gitu ya. Ternyata dengan mengulang seperti itu bisa meningkatkan kemampuan kita. Beda yang jarang apa, kalau ini malah ngadaras bahasa Sunda nama. Yang sering apa murotal membaca Quran itu jarang, beda, beda nanti bacaannya ya. Antara biasanya kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang sering mah dia bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa membedakan mana anak yang sering membaca Al-Quran, meningkatkan baca Al-Quran, mana yang jarang, mana yang sering. Nanti beda dia nanti cara bacanya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengulang-ulang, sering membaca Al-Quran dengan perubahan-perubahan. Harus niat adanya perubahan. Ya, pakai ini, pakai tausi ini, pakai hijaz, pakai nahawan, umpamanya ya. Nah, berubah-ubah itu diusahakan supaya bisa. Nah, ketika setelah sampai pada kawaid-kawaid tajwidnya. Kalau belum jangan dulu ke lagu. Kemudian sering mendengarkan bacaan murotal orang lain yang ahli dalam bidang Al-Quran. Silakan yang ahli, Kayak Haji Muammar, ya, kalau Indonesia, kayak Haji Mukmin Mubarak, Salman Al-Farisi, siapa lagi, Darwin, Hasibuan, kayak gitu ya. Banyak lah. Kalau yang di luar Timur Tengah, ya murotal-murotal, imam-imam itu, yang sudah sebagainya. Itu kita kita dengarkan bagaimana cara melantunkannya. Kalau termotivasi, kalau semangat, kalau ingin, kalau enggak mah ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak memperdalam. Kan saya mah tidak terlalu apa fokus kepada Al-Quran. Nah, itu jangan ya, tetap harus 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 fokus pada Al-Quran. Walaupun kita tidak bidangnya, tapi tetap harus fokus. Tidak sombong dan senantiasa menerima nasihat dari siapapun tentang kebaikan. Ini yang bahaya. Ketika dalam hati kita sudah muncul, Nuki mah udah pernah ya, belajar ini udah pernah, ini mau ya, saya juga tahu. Nah, ini sudah termasuk kategori sombong. Maka tidak akan diberikan cahaya oleh Allah tentang Al-Quran. Jadi harus tetap kita menganggap tidak bisa. Jadi kita udah pernah, ini mah saya pernah dan sebagainya. Tapi artinya nggak mau belajar lagi. Nah, ini salah. Ya. Kemudian makna dari tilawah dan tadabbur Quran, ta'abudan ilallah, ya. Ta'abudan itu menghambakan diri atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kita belajar atasin Quran adalah untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarsikhon lil iman. Yang kedua, untuk memperkokoh keimanan, ya. Pastilah ya ada manfaat, pasti ada nilai yang terkandung yang diberikan oleh Allah kepada umat hambanya ketika mempelajari Al-Quran, yaitu tarsikhon lil iman, mengkokohkan keimanan. Kemudian tazkiyatu lin nufus, membersihkan hati. Ya. Jadi kalau hati kita kotor, umpamanya asa perasaan tidak enak, kemudian sering ada gangguan-gangguan pikiran yang tidak baik dan lain sebagainya, merasa was-was, tidak tenang, maka ambillah Al-Quran dan bacalah. Itu tazkiyatun nufus. Sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Obat ya. Kemudian taqwiman lil fikrah ya, menguatkan akal pikiran kita, menguatkan pikiran kita ya. Yang pikirannya lemah, tidak ada ide-ide kreatif ya,
tidak ada perubahan-perubahan ya dan sebagainya, bacalah Al-Quran. Insya Allah ide-idenya muncul nanti, ide-ide muncul ya, ide-ide apa ke depan itu muncul. Kalau kita sering baca Al-Quran, apalagi kita tahu dengan maknanya, ini nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan takwiman lil fikroh ya. Bagaimana cara kita berekonomi nanti, bagaimana kita berbisnis, bagaimana nanti kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak, bagaimana kita mendapatkan hidayah, bagaimana kita untuk mendapatkan taufik nanti itu diberi oleh Allah dan sebagainya. Semuanya lah, semuanya. Kemudian ta'arufan biman hajillah, akan mengenal manhaj Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua terkandung dalam Al-Qur'an, dari mulai hukum, sejarah, tata negara, sosial, akhlak dan sebagainya itu terkandung dalam Al-Qur'an. Itu nanti dalam ulumul Quran atau dalam tafsir Tarbawi ada di situ. Kemudian ini tentang ilmu tajwid. Baru kita masuk ke ilmu tajwid. Nanti kita langsung ke sini ya. Ilmu tajwid huwa ilmun yugna fi ma'rifati kayfiyati nutqi as-sahih lil hurufi wal kalimati fil Qur'anil Karim waqfan lil qawaidi al muhaddadati li tahsinil qiraati wa tilawah. Nah, ini tinggal dibaca aja artinya Bapak Ibu sekalian. Intinya bahwa ilmu tajwid adalah hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana mengucapkan huruf ya, kata-kata dalam Al-Qur'an sesuai dengan aturannya ya, untuk memperbaiki bacaan dan falafalannya. Jadi memperbaiki mulut kita ya dalam melafalkan huruf-huruf atau hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Ada hukum mantun mati, mimati itu kan beda pelafalannya. Kemudian dasar hukumnya warattilil Qur'ana tartila alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Gitu. Jadi kita harus membaca Al-Quran itu yang sebenarnya ketika awal Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, harus seperti itu gitu ya. Dari mulai caranya, keindahannya, kemudian gaya bahasanya dan sebagainya itu harus seperti itu. Bagusnya ya. Bagaimana kalau nggak bisa kan itu mah di Arab lahjahnya beda ya. Kalau di kita kan Sunda nggak bisa harus sama dengan Arab. Ya minimal jangan terlalu kabur dari yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu ya. Kayak kan kalau kalau contoh ya yang lahjahnya orang Indonesia sama yang Jawa itu ketika mengucapkan Al-Fatihah dia nggak bisa Al-Fatihah gitu. Ngan ngamtang alaihim gitu kan. Goil magdubi alaihim. Nah, itu kan udah bukan berarti itu merusak baca. Karena memang sudah dari apa fisik tubuhnya itu nggak bisa. Itu dimaklum ya, dimaklum. Yang nggak boleh itu ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak menggunakan apa gaya bahasa atau suara yang diajarkan oleh Rasulullah atau mungkin ada yang sebagian itu tidak dilakukan itu nggak boleh. Contoh kan kalau di Sunda mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah ya. Atau lain sebagainya. So, ada yang di Afrika ada ya. Ya, video-video seperti itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ternyata eh, budaya Afrika itu yang Jawanya hampir mirip-mirip dengan Sunda ya. Pelafalannya. Lihat aja Bapak Ibu sekalian di video-video orang Afrika itu. Dan Afrika itu beda rasamnya. Beda dengan kita beda ya. Apa si kopnya itu titiknya satu Pak. Jadi kayak fa padahal jadi fa itu kalau di kita titiknya satu, kalau di sana kop fa titiknya apa? Kalau di kita kop itu titiknya dua, kalau di sana kop itu fa titik satu. Jadi beda penulisan. Jadi jangan ada
wah ini mah Qurannya palsu, bukan. Bisi itu mah Timur Tengah itu ya, Timur mana lah Afrika sana. Tulisan Qurannya beda, nggak sama. Itu nanti bisa dilihat oleh Bapak sekalian. Kemudian dasar hukum tajwid. An Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'asa qaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia dan berbakti. Jadi, syafaratil kiram barah itu malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta kesulitan, maka baginya dua pahala. Artinya mau belajar. Walaupun salah, tetapi dia sudah belajar dan terus mau belajar, maka tetap dapat pahala ketika bacanya pun masih terbata-bata atau masih dalam kesalahan. Gitu ya. Yang salah itu merasa sudah benar, merasa sudah baik, kemudian pembacaannya salah. Nah, nggak merasa bahwa dia itu salah bacaannya. Itu dapat dosa itu mah, ya. Penguatan hadisnya, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Jadi ini suatu rumus bahwa kita jangan hanya belajar, nah, tapi harus wa'allamahu. Itu. Tidak pakai kalimat atau, tapi wa berarti satu kesatuan ini. Ketika kita sudah bisa mengetahui tentang bacaan Al-Quran dengan qawaid, kemudian makhraj dan sifat hurufnya, wa'allamahu, maka wajib bagi kita mengajarkannya. Jangan disimpan ilmunya. Jadi itu baik. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'an alladhi idastama'uhu yaqra'u asibtumuhu yakhshallahu. Jadi dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di antara manusia yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang yang ketika kamu mendengarnya membaca, kamu mengira dia takut kepada Allah. Nah, itu aja. Ini kita bisa jadikan apa? Standar ya. Indikator lah, indikator ketika orang yang kita dengar bacaannya itu menyentuh hati kita, pokoknya gitu ya. Atau kita punya perasaan ini orang ini takut kepada Allah. Ah, berarti bacanya benar gitu. Itu bacanya bagus. Nah, ini kalau sebaliknya, kalau kita mendengar bacaan Al-Quran seseorang kemudian tidak menyentuh hati kita dan kita tidak pernah ada sangkaan bahwa dia takut kepada Allah, berarti bacaannya belum belum sampai gitu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu sekalian koreksi. Jang, Kak dari Jang. Anak-anak sini, Bapak mau baca Quran nih. Kira-kira kamu punya perasaan apa atau punya sangkaan apa ke Bapak? Apakah Bapak takut kepada Allah nggak gitu? Itu hanya ukurannya. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan. Kan kita sering merasakan guru kita ketika membaca Al-Quran, tapi kita sangat merasa tersentuh. Itu bagus berarti baca Quran. Ketika orang lain membaca dan sebagainya, tapi suaranya bagus. Wah, pakai lantunan tausi dan sebagainya, tapi ternyata tidak sampai kepada hati, berarti belum bagus bacaannya. Jadi ada tahsin. Nanti di depan ada. Nah, kemudian ini ya, semuanya lah ya. Ada kemudian Al-Bara ibni Azib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perhiasilah ya, perindahlah Al-Qur'an dengan suara-suaramu. Jadi ini yang dipakai para tilawah-tilawah ya, kori-kori internasional. Hadis ini zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kudu alus, harus bagus melantunkan bacaan Al-Qur'an, harus indah gitu ya. Ini kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan. Bapak Ibu di sini ada yang ada yang sudah jadi kori daerah? Pak Ip udah jadi kori? Bapak Iip, Bapak Iip, Bapak Iip. Pak Ip ya? Percaya. Pak Ip juara apa? Juara di mana Pak Ip?
baru tinggal desa Ustaz. Di provinsi ya? Belum Ustaz. Ya, belum didoakan nanti sampai ke provinsi bahkan nasional. Amin amin. Mau dipercepat atau mau diperlambat ini? Wah, banyak nih materinya nih. Ini ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Langsung aja. Bacalah Al-Quran dengan lagu-lagu Arab dan suaranya. Jadi karena pada waktu itu semua itu imam-imam kiroah sab'ah itu dari bangsa Arab gitu ya. Makanya kata Rasul harus dengan lagu-lagu Arab dan suaranya. Gitu. Maka tausih dibuatkanlah oleh para imam. Jadi jangan menggunakan lagu-lagu lain. Artinya lagu-lagu Arab ini adalah lagu-lagu yang telah diajarkan oleh Imam Qiraah Sabah, Qiraah Asyara atau Qiraah Khamsata Asyara. Ini. Dan jauhilah cara baca orang yang berbuat dosa besar karena akan datang setelah kaumku yang melagukan gitu kan. Sini ada. Fa'innahu sayaji'u min ba'di aqwamun yarji'una al-Qur'ana tarji'ul ghana'i wan niyahati. Dilagukan. Nah, sudah ada kan sekarang banyak yang para ustadz yang melantunkan Al-Quran dengan musik-musiknya. Ini kan kalau kita mau apik ya, mau mengikuti ulama dulu itu nggak pakai lagu, nggak pakai musik, tetap harus murni aja gitu kan. Seperti itu. Bagusnya mah, kan? Tapi sekarang sudah campur ya sebagian. Tapi untuk kita kalau mau apik ya jangan. Karena kemudian lagu seperti nyanyian dan ratapan. Jadi dibuatlah Al-Quran itu untuk apa? Untuk dibuat sebuah apa namanya itu apa? Kayak panggung itu, panggung panggung kesedihan lah, panggung ratapan gitu ya. Apa namanya itu? Jadi Al-Quran itu dibuat untuk membuat orang lain bersedih gitu maksudnya teh. Tapi hanya untuk sebuah drama gitu, hanya untuk sebuah mempercantik acara gitu. Agak seperti itu. Nah, ini jangan gitu. Jadi dibuat orang lain sedih, kita membacakan lantunan Al-Quran gitu ya. Contoh seperti melantunkan ayat tentang apa orang tua, kedua orang tua. Nah, ini sampai itu nggak boleh. Hati mereka dan hati mereka dan hati orang-orang yang menyukai perbuatan mereka penuh dengan fitnah. Akhirnya apa? Muncullah fitnah. Jadi jangan sampai seperti itu. Akhirnya pokoknya ketika kita menyelewengkan bacaan Al-Quran, maka itu akan pasti timbul fitnah. Itu yang maksudnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Ini banyak di materinya. Berapa SKS kira-kira? Kalau cuma satu pertemuan nggak akan hatam nih ya. Ini ada muqaddimatu fi ilmi tajwid, qiraatul Quran as-sahihah, al-isti'adah wal basmalah, mabahisu fi ilmi tajwid, makharijul huruf, suwarul makharijid, makharij al-qalbul huruf, sifatul huruf al-lazimah wal aridah, sifatul huruf al-lazimah, sifatul huruf al-lazimah min haisul quwati wa dha'fi, al-hurufu min haisul quwatu wa dha'fi, sifatul hurufi al-lazimah allati laha didun. Wah, banyak ya. Kemudian sampai ke idgham, alama ala qatul huruf bi ba'diha, mawadiul idgham fi kitabillah ta'ala akamun nun sakinah. Banyak. Ini ada dalam kitab namanya ini kitab Ahkamut Tilawah wa Tajwid Al-Maisarah. Ini kalau mau nanti buat saya kirim ya kitabnya. Mau nggak? Mau Ustad. Nanti kirimnya ke siapa ya? Belum Ke ya, sudah. Ke panitia ya? admin aja. Ke admin ya. Jadi kalau dikirim udah aja selesai berarti pertemuan hari ini gitu. Tinggal dibaca-baca. Muqaddimatu fi ilmi tajwid. Tajwid lugatan at-tahsin. Nah, at-tajwid lugatan at-tahsin. Jadi bukan tajwidul Quran tapi tahsinul Quran.
Tajwid itu isi daripada tahsin. Istilahan ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqu. Jadi itu pengertian tentang tajwid, mengeluarkan setiap huruf dari tempat huruf keluarnya serta memberikan hak dan hak-hak daripada tempat keluarnya huruf. Jadi ada huruf A itu A seperti apa? A dengan hamzah beda. Kalau A itu jawab A, kalau hamzah itu huruf alaq A. Nah, beda. Nanti ada ke depan. Samratuhu buahnya adalah saunul lisan minal khoto'i fi kitabillahi ta'ala. Menjaga lisan dari kesalahan membaca kitab Allah. Nah, gitu. Karena jangan pernah bermain dengan Allah. Ya, tong heureuy jeung Allah mah kudu bener ya, harus bener kita ketika berdialog, berbicara atau melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an ini termasuk berdialog kepada Allah. Aksamuhu wakmu kulli qismin, bagian-bagian dan hukum bagian. Pertama awalan nadori sebagai pengetahuan bahwa ma'rifatul qawaidi wa dawabit, mengetahui kawaid-kawaid dan pengertian alati wadu'aha ulama at-tajwid. Seperti yang telah para ulama tajwid ke karang. Kama kharijil huruf wasifatiha wa ahkamil madi wal waqfi wal ibtida. Seperti makhraj huruf terus dan sebagainya sampai ke hukum sifat huruf, kemudian hukum mad, kemudian hukum waqaf dan hukum ibtida. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Jadi kita belajar ilmu tajwid, belajar tahsin Quran ini adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika ada satu orang dalam satu kampung belajar tajwid, belajar tahsin Quran, maka satu kampung itu terwakili atau tidak terima dosa karena ada satu orang. Nah, ini jadi wajib berarti Bapak Ibu sekalian mungkin perwakilan dari kampungnya masing-masing untuk tahsin Quran. Jadi kita mewakili tetangga kita tidak dapat dosa karena oleh kita karena fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah satu orang ada tidak ada satupun yang belajar tajwid maka dosa semua. Kemudian sanian amali ya. Kemudian mengamalkan melafalkannya wa ihqamun nutqi bi hurufil Quran. Hukum membaca, mengucapkannya dengan huruf-huruf Quran. Watqanu kalimatihi dan menetapkan kalimat Quran, wa tahsinul alfadi dan membaguskan kelapad-lapatnya daripada Al-Quran. Jadi maksud dari tahsin adalah pertama kita mampu membaca Al-Quran dengan hukum bacaannya. Gitu. Ya. Kemudian hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain ketika kita melafadzkan, mengucapkan dari bagian Al-Quran, lafaz-lafaz atau ayat Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Menggunakan apa? Membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Tapi belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Jadi dua-duanya tetap ke bawah. Jadi wajib fardu ain. Qauli ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Ini tinggal dibaca saja ya. Tinggal dibaca saja Bapak Ibu sekalian. Yang pasti saya husnudon Bapak Ibu sudah bisa baca ini semua walaupun tidak ada harkatnya ya. Ini kalau dibaca semua lama ini jam 5 lebih ya. Kemudian kita langsung ke min fadailil Quran. Keutamaan Al-Quran tinggal dibaca saja. Kemudian adab yang penting. Min adabi tilawatil Quran istiqbalul kiblati ma'amkana. Menghadap kiblat kalau mau membaca Al-Quran. Termasuk kalau mau belajar tentang Al-Quran pun harus menghadap kiblat. Bapak Ibu sekalian, ini menghadap kiblat atau menghadap barat, selatan? Bagus saya. Kemudian atau haratu minal hadasa ini minas siwak, ma'asiwak. Harus bersih dari hadas. Bapak Ibu berwudu dulu tidak hari ini membaca Al-Quran? Wudhu Ustaz setelah sholat asar tadi. Alhamdulillah ya. Ma'asiwak sudah bersiwak belum?
Sikat gigi Ustaz. Enggak, pas mau belajar hari ini siwak nggak? Kalau belum pakai itu aja, pakai ujung apa baju di gitu tah, di gini nih. Dia pakai kayak apa? Kalau itu pakai alatnya. Kemudian ikhtiaruz zaman wal makan al munasibina. Jadi cari milih-milih waktu dan tempat yang sesuai. Di mana nih tempatnya, jangan baca Quran di dapur umpamanya. Baca Qurannya di tempat-tempat yang kotor. Jangan. Disesuaikan waktunya. Jangan baca Al-Quran ketika sibuk. Orang lain lagi sibuk bekerja atau kita lagi sibuk bekerja, waktunya bekerja, baca Quran. Jadi nggak ikhtiar tuh namanya. Nggak sesuai. Jadi bacalah Al-Quran yang kira-kira sesuai dengan waktunya, tempatnya. Menyesuaikan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian seorang yang sudah bekerja, jangan lagi ngajar anak-anak baca Quran terus. Nah, itu salah juga. Kemudian al-bid'u bil isti'adah. Nah, ini ada diawali dengan baca ta'awud. Karena dalam Al-Quran, faida qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Ketika kalian akan membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka minta perlindungan kepada Allah, yaitu dengan membaca isti'adah. Tapi sekalian, ini istiadah itu ada 4 ya bagiannya. Ada qat'ul jam'i ya, ada waslul jam'i, ada waslul basmalah bisurah apa ya. Kemudian wasul ta'ud bil basmalah. Nah, jadi surat enggak. Ada 4 bagian. Satu qat'ul jam'i. Diputus semua. Qat'ul jami diputus semua, jadi bismillah, ta'ud, berhenti bernapas lagi, bismillah, berhenti napas lagi, kemudian surat. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, napas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Itu namanya qat'ul jam'i. Kemudian waslul jam'i, biar gampang ngapalinnya, ada qat'ul wasl. Kalau yang itu disambungkan semua dari mulai ta'ud sampai ke awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Ada juga waslu ta'ud bil basmalah. Ta'ud dengan basmalah disatukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, kemudian baca surat. Kemudian ada yang ba wasu ta'ud bi awal, wasu basmalah bi awali surah. Ta'udnya berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Itu. Ada juga di sebagian menerangkan menyambungkan bacaan akhir surat dengan bismillah namanya itu ya. Itu dikhawatirkan dan sebagian menerangkan bismillah termasuk dari akhir surat yang di itu. Nah, itu. Itu diantaranya. Kemudian yang kelima al-khusu'u wa tadabbur ayat allati taqra'u. Bapak Ibu sekalian, jika membaca Al-Qur'an sebaiknya diresapi maknanya. Nah, ini resapi maknanya. Jadi diusahakan makna daripada ayat Quran tersebut kita paham. Ya, kali-kali sambil buka apa terjemahnya, membuka kamusnya, ini artinya apa sih, pengen tahu. Itu minimal harus begitu. Jangan jangan terburu-buru. Kemudian adamu qat'ul qiraah al-insigalu anha bi amri la sinatalaha biha illa darurah. Jangan memutus-mutus bacaan karena kesibukan. Nggak boleh nih. Ini yang sering kita lakukan, umpamanya ya. Contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mama hari bola di mana? Jadi itu arrahmanirrahim gitu. Terpotong-potong. Nah, ini nggak boleh. Lagi enak-enak baca Quran ngobrol lah, ya ngobrol dulu, baca Quran lagi, gitu ya. Ngobrol lagi, ada paket datang, lagi baca Quran, ngituin paket dulu, baca lagi ini nggak boleh. Jadi harus satu keadaan, jangan terputus-putus keadaan tersebut. Bagus seperti itu, ya. Jadi jangan jangan ada kegiatan lain selain kegiatan hanya membaca Al-Quran, kecuali darurat. Apa daruratnya? Ketika kita baca Quran, ada orang terjatuh, ada orang yang tenggelam. Nah, kita berhenti itu baca Qurannya. Kemudian asujudu inda qiraati au simai ayatin sajadah. Sujud ketika mendengar atau membaca surat ayat sajadah. Sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu. Apa doanya Bapak sekalian? Doa sujud tilawah. Coba dilapalkan. Sajadah wajhiya illadzi khalaqahu pun waswarahu wa sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sarwa sama wa sama wa khalaqahu bi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu harus dihafal untuk ayat-ayat sajadah. Wa safa samahu wa basaru bi quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian as-sujudu kemudian ida mara bi ayati rahmah talaba minallahi rahmah. Jika Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran kemudian melewati ayat tentang rahmat, silakan Bapak Ibu sekalian berdoa minta diberikan rahmat, gitu ya. Minta apalah gitu semuanya. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya Allah, gitu ya berdoa. Gitu. Jadi jika idamara bi ayatin rahmatan talaba minallahi rahmah. Jadi Bapak, ketika kita melewati bacaan Al-Quran tentang ayat rahmat, maka kita minta kepada Allah rahmatnya. Ya Allah, Allahumma arhamna. Begitu. Allahumma arhamna. Segitu. Boleh segitu aja. Wa idza mara bi ayati tasbih sabbaha. Jika Bapak Ibu sekalian melewati ayat tentang tasbih, maka baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau subhanallahil wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Jadi kita coba nanti kalau Bapak Ibu sekalian melewati namanya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha itu ya. Itu kalau ada itu. Wasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba subhanallah wa bihamdihi subhanallah itu. Baik ya. Lanjut. Ini qiraatul Quran as-sahihah. Bacaan Quran yang sahih, yang benar, yang baik. Satu urutannya ada. Sebentar ini. Maratibuha at-tahqiq. Jadi urutan membaca Al-Quran adalah pertama ada at-tahqiq. Al-qiraatu bi ta'adu apa ini? Kelihatan nggak bacaannya? Bi ta'adudatin wa itminanin ma'atadaburil ma'ani. Wa mura'atil ahkami tajwid wa yastahsinu ayaqra'a biha al-muta'allimuna wal mubtadi'una li taqwimi alsinatihim wa itqan ahkami tilawah wa ya aksaro itminanan minal tartil. Jadi ada tahqiq, ada tahqiq. Tahqiq ini adalah bacaan Al-Qur'annya dengan mendatangkan atau dengan
tenang sesuai dengan menjaga daripada hukum dan maknanya. Ini untuk anak-anak di umur SMP lah, dari mulai TK sampai ke SD, SMP. Jadi gini bacaannya. Bismillah gitu ya. Bismillahirrahman gitu ya. Diulangi lagi. Bismi gitu. Tahqiq banyak itu. Namanya tahqiq. Coba anak-anak huruf ba, huruf alif a, a, ba, ba. Bacaannya Bismillah. Ikuti bis gitu nah seperti itu. Itu namanya tahqiq. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan itu namanya tahqiq. Jadi di apa di sasar satu persatu hurufnya, bacaannya. Ya itu. Yang kedua ada atartil. Al-qiraatu bit itu huruf apa ya? Bita 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 udatin ya. Wa itminanin ma'atad buril ma'ani wa muratil ahkami tajwid wa huwa afdalu maratabil qiraah. Tartil jadi menentangkan bacaan dengan tenang dan juga menjaga maknanya dan serta menjaga hukum-hukum daripada tajwidnya. Itulah yang menjadi afdalul maratibil qiraah. Ini yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Tartil namanya itu. Jadi nggak beda. Kemudian al-hadr. Al-hadr ini al-isra'u fil qiraah ma'al muhafadati ala qawaidi tajwidi wa mura'atiha. Al-isra'u cepat fil qiraati di dalam membaca. Jadi bacanya cepat. Tapi walaupun cepat, nah ini harus bagi yang berilmu. Yang belum hafal tentang hukum tajwid, yang belum hafal tentang mahraj, sifat huruf, jangan berani-berani melakukan bacaan hadr. Seperti halnya menjadi imam taraweh. Imam taraweh tahu kan? Bacaannya cepat ya kan? Di mana tuh? Yang di mana? Di Blitar mana? Bismillahirrahmanirrahim gitu. Saya nggak bisa ngikutinnya tuh. Seperti apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dolin gitu kan. Nah, itu kan bagaimana menjaganya. Sebagian ada yang menyebutkan yang tidak bagus. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bisa cepat, silakan cepat, tapi yang kita baca itu tahu hukumnya. Yang kita baca itu benar melafalkannya walaupun cepat. Pemanya baknya, sinnya betul, mimnya betul, lamnya betul, haknya betul, madnya betul pun panjang dipercepat. Nah, itu boleh baca hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Kalau bisa ya. Bismillah. Kayak kita kalau ada yang suka tahlil nggak? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan hadar sebenarnya itu sebenarnya. Coba kalau di syukuran ya, di tahlil Al-Fatihah pakai tahqiq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu lagi tahlil pokoknya. Kira-kira sesuai nggak? Berarti harus Bubar, pakai Ustaz. apa? Harus pakai hadar kan? Seperti itu. Jadi menyesuaikan. Dan berarti Bapak Ibu sekalian harus mampu menguasai semua supaya bisa membaca dengan cepat.
hukumnya tahu, hurufnya tahu, qaidnya tahu. Kemudian arkanuha satu. Jadi ada tiga ya. Satu ada tahqiq, ada tartil, ada hadar. Ini jenis tingkatan bacaan atau martabat bacaan Quran. Ada tahqiq, ada tartil, ada al-hadar. Kemudian arkanuha muwafaqatul qiraati liwajhi min wujuhil lughatil arabiyyah. Harus sesuai dengan bacaan lughah Arabiyah. Gitu. Bagusnya, ya. Karena Quran berbahasa Arab. Yang punya bahasa Arab bukan orang Indonesia, yang punya bahasa Arab bukan orang Malaysia, yang punya bahasa Arab bukan orang Singapura, tapi yang punya bahasa Arab adalah orang Arab. Maka harus ikuti bacaan orang Arab karena Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Biar sama. Gitu. Karena Rasul pun adalah Sayyidul Arabi wal Ajam. Karena Rasul juga orang orang Arab. Jadi juragannya orang Arab dan luar Arab. Jadi lahjanya Rasul yaitu lahjanya lahja bangsa Arab. Jadi bagusnya diikuti. Gitu ya, baca seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kalau ngajar di umpamanya yang sudah di PAUD atau di SD, kalau ngajar bacaan Quran pasti begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Gitu nggak? Sebagian? Ibu-ibu gitu nggak ngajarinnya? Enggak Ustaz. Oh, di majelis. Hah? Enggak Ustaz. Begitu ya? Kemudian mengajarkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, gitu nggak? Begitu juga nggak? Tidak Ustaz. Sudah Begitu ya? Sebagian aja gitu ya. Ini 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 sebagian. ini cara yang kurang tepat ya, cara yang kurang tepat. Jadi bagusnya di awal anak itu mengenal Al-Quran itu harus sudah dikenalkan dengan mahraj dan sifatul hurufnya. Gitu. Jadi kalau ini huruf alif berarti huruf jawab langsung diajarkan anak-anak mengucapkan huruf alif begini ya, a, gitu ya, a, gitu ya, a. Gitu. Ada istilahnya, ya, ada istilah ke atas a, gitunya. Kalau hamzanya gini, gitunya bedakan, nah itu. Nah, harus langsung. Jadi kan semua dipukul rata cara pelafalannya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, semua gitu. Istilah semua, ya. Ba-nya nggak ada musadadnya, ba, nggak ada tasnya, nggak ba gitu. Ini diajarkan. Jadi kalau ba, ba, bibir yang basah bagian dalam itu rapat. Ba, ba. Anak-anak dibaca. Ini huruf ba, ba, gitu. Harus langsung kita kenalkan mahrajnya, sifatul hurufnya, biar nanti mereka sudah dewasa terbiasa. Ini huruf apa? Huruf sa, umpamanya. Sa. Nah, kalau kita aja sa di ujung lidah, sa gitu. Langsung kenalkan anak ini sa. Dan terkadang kita lebih hanya untuk menghafal saja, ya, menghafal saja. Tapi tindak lanjut untuk mengenalkan itu daripada mahraj dan sifat hurufnya tidak dilaksanakan. Jadi dibuat lagu supaya hafal, walaupun baik. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, da, za, ro. Nah, gitu kan. Nah, ini. Boleh saja lagunya, tapi jangan sampai lupa cara melafalkan mahraj dan sifatul huruf. Wah, masih banyak ya. Kemudian alahnu, ada satu yang kedua, muwafaqatuha li rasmil mashafil Usmani walau ihtimal. Ikuti mashafnya Rasmul Usmani. Kemudian sihatul isnadi ma'a saharatil wa istifadatu wa huwa ayan kila al qiraatu jam'un an jam'i yu'minu tawatu'uhum ala kazibi min awal sana ila muntahahu. Ayan kila
yang ketiga kita harus punya sanad masyhur, ya, dari bacaan perpindahan bacaan kita, ya. Jam'un an jam'i yu'minu tawatuhum, ya. Jadi bagian kelompok-kelompok yang kita percaya, ya, sanadnya itu benar, ya, tidak bohong dari mulai awal sanad sampai akhirnya. Jadi bacaan kita ini kata siapa? Kita baca Fatihah dari guru kita. Guru kita punya sanad yang benar dari jamunnya. Terus terus gitu. Nah, nggak boleh belajar sendirian. Jadi harus baiknya Bapak Ibu sekalian kalau sudah mampu, sudah mahir dalam membaca Quran, minta sanad dalam pengguruan Al-Quran. Kemudian al-lahnu fi aqsamu waqmu. Kemudian ada bagian lahnu, kesalahan dalam membaca Quran. Jenisnya al-lahnu. Lahnu itu adalah kesalahan. Satu al-lahnu al-khata al-mailu anis sawabi fil qira'ah wa huwa qismani. Awalan al-lahnu jali. Ada lahnu jali. Lahnu jali itu ketika ada yang terceletuk bacaannya, itu namanya lahnu. Salah harkat, salah huruf, itu namanya lahnu. Ada jenisnya, ada lahnu jali. Lahnu jali itu wahwa khoto'a yatra'u alal alfad. Dia salah atau melafadzkan ayat atau huruf, kesalahan. Wa yukhilu bimawazinil qira'ah wa maqayis tilawah wa qawanil lughah al-arabi sawa'un tartib alaihi ila. Atau salah lagu, lamun lamun kalau dari itunya masalah lagu, salah nada kalau dalam qiraah, ya. Salah huruf dan sebagainya itu jali. Kemudian ada singkatnya al-lahnul khafi wa huwa khata'a yu'arridu al-fad wa yakhillu bi qawaid tajwid. Nah, salah baca ikhfa namanya. Nah, salah baca hukum idhar dibaca ikhfa namanya. Ini lahnul khafi. Syai'un gitu ya. Jadi salah pelafalannya ketika ikhfa aqrab, ikhfa ausat, ikhfa abad itu kan beda-beda. Itu disamaratakan nggak boleh. Jadi namanya lahnul khafi intinya. Ya. Contoh kalau ihfa akrob jannatin. Jadi jannatin rapat. Lidahnya rapat dengan mahraj nun. Jannatin mahraj nun itu nah kemudian berdekatan dengan mahraj taknya. Jannatin tajri itunya. Man jaa bil hasanah. Kemudian yang itu yang ausat, yang abad wa ma jauh 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 nih. Wa ma jadi nggak didekatkan si lidahnya ke bagian langit-langit atas. Tidak waman gitu. Tidak wamang juga, tidak wamang enggak, tapi wama oh itu agak samar. Wama kafaro gitu. Itu IPA akrob seperti itu. Kemudian ini al-qiraah al-asara. Riwayat ada Imam Nafi al-Madani wanhu rawayani huma. Imam Nafi punya dua murid namanya Imam Qalun dan Imam Waros. Kemudian yang kedua ini yang qiraah asarah ya. Yang kedua imam yaitu Abdullah bin Kasir al-Maki punya murid siapa? Imam Bazi dan Imam Kunbul. Kemudian Abu Amrin bin Ala al-Bisri punya murid Ad-Duri dan Imam Susi. Imam Duri dan Imam Susi atau Dori menyebut bagian. Abdullah bin Amir al-Asami punya murid rawayani dua riwayat wahuma Hisham dan Ibnu Dakwan.
Kemudian qiraah kelima Asim bin Abi Najwad Al-Kufi punya murid Imam Hafs dan Imam Syu'bah atau Sa'bah. Kemudian Imam Hamzah bin Jabib Al-Kufi punya murid Khalaf dan Khalad. Kemudian ketujuh, Ali bin Hamzah Al-Kasai Al-Kufi punya murid Abu Haris dan Imam Duri. Nah, yang ini yang sampai 7 sini. Yang 10 tambah 8, Yazid bin Al-Qaqqa Al-Madani Abu Ja'far punya murid Ibnu Wirdan dan Ibnu Jamaz atau Jimaz. Kemudian 10 Imam Yaqub bin Ishaq Al-Basri punya murid siapa? Oh, Ruwais dan Waruh ya. Kemudian Khalaf bin Hisam Al-Kufi punya murid Ishaq dan Imam Idris. Nah, kita itu pakai bacaan dari ya ini nih, yang nomor kelima. Asim bin Abi Najwad Al-Kufi punya murid Al-Hafs dan Syu'bah yang sering kita gunakan gitu. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu bacaan qiraah yang berbeda-beda, belilah kitab atau belilah Al-Qur'an qiraah Asyara. Nanti ada keterangan situ, ya. Ada keterangan di situ. Ada yang kan kalau di Fatihah, kalau ada yang di Imam Hafs, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ada yang sebagian baca Maliki Yaumiddin gitu. Kemudian lagi Ar-Rahmanir Rahim. Kalau disambungkan kita kan Ar-Rahmanir Rahimi, ada dibaca mi. Mi Maliki Yaumiddin. Ada lagi imam lain membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi diidghamkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi nggak ada mi-nya. Kan kalau kita Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Imam lain kalau nggak salah Imam Susi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu. Jadi diidghamkan mim ar-rahim dengan mim Maliki Yaumiddin diidghamkan gitu. Nah, itu qiraah. Makanya ketika kita mendengarkan bacaan qiraah orang lain jangan dulu suudon. Jangan dulu buruk sangka ini bacaannya salah. Siapa tahu dia pakai qiraah yang lain gitu. Fil ardi bisa dibaca filar gitu ya. Itu beda-beda. Nah, itu. Ila solati dibaca ada yang baca ila soloti. Wa idza qamu ila solati qamu kusala. Ada yang baca wa idza qamu ila solat. Jadi baca oh solati qamu kusali. Nggak kusala. Kusali, ada kusali, ada yang kusale gitu nah itu. Di Rom. Banyak. Cuman nah itu. Ya, Bapak sekalian. Paham ya? Setengah enam ya? Setengah enam ya? Makanya satu pertemuan harus tamat tasin nggak mungkin ya. Masih banyak nih materinya Bapak sekalian. Lanjut atau udah aja? Kalau Halo? berdasarkan waktu ya sebetulnya sudah Ustaz. Nah, sudah ya. Materinya di itu kan Ustaz dikirimkan ya Ustaz ya. Walaupun Siap. gundul Ini ya gitu tinggal Ustaz. dibaca aja ya nanti. Ya, nanti diskusi aja di tempatnya masing-masing ya. Ini hanya untuk apa? Pengetahuan, penambahan-penambahan. Jadi kalau untuk secara kiroahnya langsung, kemungkinan kita apa? Sulit untuk tahsin ya. Harus talaki bermuajahah baiknya. Ini tinggal dibaca aja ya. Ada min mabasil ilmu tajwid, ada mahroj, dan seterusnya. Ini tinggal dibaca. Kemudian ada jaub, al-halaq, ada lisan, asyafatain, al-khaysum. Ini nanti bagian-bagian lisan. Yang paling banyak dalam makhraj huruf itu ada lisan. Sampai berapa 10 bagian. Belum hurufnya. Nah, ini gambar-gambarnya ada ya. Kemudian ini al-qalbul huruf ya. Ini nggak dibaca aja lawan-lawan daripada huruf. Kemudian ini ada sifat hurufnya juga. Nah, kemudian ini apa sifat huruf al-lazimah
jaharnya dan sebagainya tinggal dibaca saja. Kemudian sifal huruf al-jima min haitsu quwwati wadab, ya. Kekuatan dan kelemahan daripada sifal huruf, yang bagian huruf yang lemah yang kuat yang mana. Terus huruf min haitsu quwwati wadab banyak ya nih. Nah ini tinggal udah ada skemanya. Sifat huruf al-jima alati laha didun. Ini sifat huruf yang punya lawan. Tinggal dibaca aja nih huruf ini bagiannya mana. Jadi bisa bisa jadi alif itu bisa di beberapa sifat. Contoh nih ya, alif di jahar ada, di saidah ada, kemudian di mana lagi, di istifal ada, kemudian di infitah ada, kemudian ada di ismat juga ada. Itu. Tinggal dibaca aja nih. Ba sifat hurufnya adalah jahar, kemudian sida, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian idlak. Tinggal dibaca aja, pelajari. Dan seterusnya. Nah, ini juga sama tinggal pelajari. Kemudian bagian idgom, wah masih banyaknya ini, harus 30 JP ini mah, 32 jam. Banyak ya tuh. Nanti saya berikan aja ke Bapak Ibu sekalian. Ini sumbernya. Nah itu mungkin pertemuan hari ini walaupun tidak maksimal, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan pahala lah yang penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an. Saya rasa tidak perlu ada pertanyaan ya. Pak Anwar Kamil mau bertanya? Cukup Pak ya? Pak Ustadz Andri Cahyana, ada yang bertanya? Nggak perlu ya? Diskusi aja lah masing-masing. Pak Ip, cukup ya? Ibu sekalian, Kan buat minta nomornya ya. ya. Minta Nomor nomornya 8, Ustaz. Nyunkan nomor nomornya Ustaz. nomor apa? Nomor celana. Nomor Nomor handphone Ustaz. nomor Oh, handphone nomor Ustaz. handphone. Nomor PC. Kebetulan Nomor rumah saya dari peci. Bandung juga Ustaz. Mungkin terusir dari Bandung ke Bogor gitu Ustaz. Apa? Oh, gitu. Masya Siapa Allah. titik? Siapa? Nanti Saya juga rumah itu di Cibinong, Bogor. oh, oh, Saya juga di Cibinong, Pak Ustaz. Saya Cibinong rumah di Tapos. Pak, Tapi dekat orang rumah ya, tua ya itu, kakak Bandung gitu orang tua Ustaz. saya di sana. Kakak-kakak saya di sana. Siapa yang dari Cibinong sini ada nggak? saya, Ustaz. Ada, Pak. Hanan. Masya Cibinongnya mana? Allah. Saya Cibinongnya Cilangkap, Ustaz. Cilangkap, dekat dong. Dekat banget, Ustaz. Cilangkap yang itu yang dekat Setu nggak? Iya, betul. Yang ke Bojong Yang punya apa pondok tuh? Ke pesantren Bojong Ustaz. Kiai. ya? Yang punya pondok Darus, pesantren beliau Darussalam. Bukan, Hanan. Darussalam Ustaz. kan? Bukan. Oh, Darussalam, luar biasa. Pak Taufik atau Pak Hanan yang punya yang pesantren Darussalam? Hanan Ustaz. Pak Hanan. Dulu saya suka main ke Darussalam, tapi ngelewat doang gitu. Tahu lah gitu. Tapi sekarang perkembangannya pesat. Dulu itu masih ya belum berkembang lah ya. Udah berkembang pesat, alhamdulillah ya. Lanjutkan Pak perjuangan dakwah Islam. Jadi kalau kalau dulu saya suka motong jalan tuh kalau mau ke daerah apa namanya itu, namanya Bojong apa? Ujung gede, Pak. Apalagi Bojong ya, Bojong Gede. Sip. Tos Lami Terima mulai kasih itu Ustaz. ya. Tos Lami berarti teka itu teka Cibinong. Taslami. Baru kemarin Lebaran pulang, pulang kampung. Jadi dulu pesantren di sini di Darul Palah dari mulai SMA sampai kuliah, sampai menikah, sampai punya anak di Darul Palah, daerah Ciamplas gitu. Alhamdulillah. Kuliahnya di S1 di Darul Palah, kemudian S2-nya di UIN Bandung. Jadi terus apa? Orisinil orang Ciamplas yang datang dari Cibinong. Tapi asli bapak saya orang Bandung gitu. Nenek orang Bandung. Cuman ibu saya dengan bapak saya ketemu di Jakarta, kemudian menikah, jadi merantau semua lah gitu ya.
Seperti itu. Nomor teleponnya 0877, nanti di-share Pak Helmi ya, 0877 2287 0609. Ibu-ibunya ada yang mau bertanya? Cukup aja ya. Yang penting hadir, isi absen, selesai kuliah. Ya. Tapi bagus begini ya. Ini namanya kelas karyawan ya? Enggak, Ustadz. Bukan. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan utamanya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Amin. wasilah Ya dari Allah. kita mempelajari Al-Qur'an ini. Semoga kita, keluarga kita, teman-teman kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an dan menjadi ahli Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian pertemuan hari ini. Karena sudah sesuai dengan waktunya jam 5:38 kalau di sini. Berarti sudah lebih 8 jam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada penyampaian materi yang kurang tepat, mohon dimaklum. Karena kita masih sama-sama belajar. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, untuk dokumentasi dulu. Kita foto bersama. Banyak. Malah itu ya. Buat apa itu ya? Mohon izin share screen-nya, Pak, diturunkan dulu mungkin, Pak. Apanya? Kelasnya ya? Oke, teman-teman boleh di on cam dulu, yang off. Kita foto sejenak. Sambil menunggu yang on cam, saya ingatkan kembali untuk absen ya. Linknya sudah dibagikan di kolom chat. Nah, ada beberapa yang on nih. Oke, kita mulai saja. Siap-siap berpose. Senyum. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada rekan-rekan. Jempol dulu Pak Helmi, jempol dulu, jempol. Oh, jempol. Oke, oke. Sekali lagi. Jempol di sini, jempol di sini. Sekali lagi. Ya. Hitung. 1, 2, 3. Oke. Sip. Ya. Terima kasih semuanya. Izin web room. Nuhun, hatur nuhun. Mangga Kasadayana. Assalamualaikum. Hatur nuhun, hatur nuhun. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.